Halo teman-teman Saling Sapa Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini istimewa banget karena kita mendatangkan seorang aktivis dari NGO atau Non-Government Organization. Kalau istilahnya Indonesia apa sih? LSM. LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat. Episode kali ini istimewa karena kita menghadirkan seorang tidak asing lagi sebagai aktivis senior. Selamat datang, Mas. Selamat pagi, Mas Taufik. Pagi juga. Selamat, saya terhormat sekali dengan apa nih, podcast angkot Ya, podcast tai angkot. Iya, luar biasa. Idenya sederhana, rakyat banget. Ini kan bagian dari seperti jenengan bilang, ketika ada sebagian dari elemen rakyat atau masyarakat yang mulai termarginalkan karena sebuah keadaan, di sanalah LSM datang untuk membela, kan gitu. Pasti. Nah, ya itu. Pasti. Ini kan sudah termarginal. Jangan khawatir, kita pasti ada di tengah-tengah masyarakat yang menderita. Siap. Nah itu loh, LSM itu bahasanya langsung gitu. Kita pasti ada di tengah-tengah masyarakat yang menderita. Yang menderita karena sistem sengaja dibuat menderita atau yang benar-benar tertindas ya. Semuanya. Ini beliau nih Ya. jawabannya cekak dan praktis dan gelis. Terutama kalau Gimana? kebijakan pemerintah ya, Mas Oh, Taufik. kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah. Kenapa cuman pemerintah Ya kan yang punya negara pemerintah ini. punya kekuasaan? Nggak punya kekuasaan, punya undang-undang, tapi ketika undang-undang disalahgunakan oleh penguasanya ya kita harus berteriak. Wah. Gitu, Mas Taufik. Jadi kita lawan. Wos bahasanya gitu. Ya, Malangannya kita lawan. Malangannya kita lawan, simple gitu aja ya. Awal mula ketertarikan atau passion jenengan di dunia non-government organization atau swadaya masyarakat itu apa yang menginspirasi pertama? Itu ketika ada ketidakadilan di bidang hukum dulu ya. Kita melihat bahwa saya bergerak di itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 86, Mas Taufik. 86 hampir masih SD Ya, toh. tahun 86, Mas Taufik. Saya melihat bahwa masyarakat kelas bawah ini selalu ditekan ya. Undang-undang itu tajam sekali seperti silet ke bawah. Ke atas luar biasa, tumpul, putul. Cuman nyentuh gini dong. Nggak nyentuh. Nggak nyentuh. Tapi sekarang pun juga demikian. Sekarang bos. Sekarang pun juga demikian. Wah, ini saya jadi nggak bisa ngomong apa. Nggak ada perbaikan kah? Atau indeksnya nggak turun atau malah naik atau tetap stuck gimana? Sejak reformasi ya 98 Ya. itu kelihatannya ada perbaikan sedikit, tetapi kaum pelanggar undang-undang ini menyusun diri kekuatannya, menyusun diri. Jadi bisa dibilang Ya. setiap saat mereka akan mengupgrade. Ya, gitu. Nah, sekarang kita kan mulai di Malang aja kita misalnya ya. Siap. Masa sih di Malang nggak ada tindak pidana korupsi? Kok nggak percaya? Tapi mana Oh, gimana? Jadi jenengan barusan langsung buat sebuah kata bahwa masa sih di Malang tidak ada tindak pidana korupsi? Ya. Pertanyaan besar ya. Soalnya beberapa waktu yang lalu kita pernah rekor di mana hampir seluruh, bisa bilang seluruh ya kan Mas ya. Seluruh anggota DPRD masuk bui semua di cokok KPK. Terus kemudian kok tiba-tiba langsung bersih? Nggak mungkin ya? Nggak logis. Nggak mungkin. Nah, jadi memang negara ini masih butuh sosok seperti beliau ini, dimana nggak logis banget ya ketika tiba-tiba dari rekor tiba-tiba langsung bersih ya. Nggak ya? Iya, nggak mungkin. Pertanyaan besar gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba langsung yang namanya korupsinya tiba-tiba hilang. Ya, masih ada bekas-bekasnya dan harus ditindaklanjuti sama KPK. Harus Ya. sampai tuntas. Terutama di Indonesia ya, masa sih gitu loh. Terutama di Indonesia, KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk menuntaskan, menyelesaikan tugas-tugasnya, Mas Taufik. Yang saya tanya, katakanlah kalau KPK itu punya intel sendiri. Ya.
mereka punya apa itu integrasi itu apa ya? Bagian investigasi punya sendiri. Terus pada saat interogasi ya punya sendiri. Mereka kan punya SDM dari kepolisian yang diambil ke KPK kan. Kalau LSM yang dananya terbatas, duitnya terbatas, SDM-nya terbatas, ngakalinya gimana dong? Ya, kita kan memang pekerja sosial, Mas Taufik ya. Ya, volunteer sejati ya. Seperti Mas Taufik lah. Iya. Iya, duitnya dari mana ya? Jadi kita juga ada usaha-usaha lah, tapi tidak semua usaha itu diambil semuanya. Kami ada sebagian disisihkan, juga sebagian dari teman-teman yang partisipasi memang berkeinginan kuat untuk ada perubahan ya. Bagaimanapun juga orang yang masih berhati bersih itu masih ada ya. Masih ada, walaupun cenderung diam. Jadi cenderung diam, takut, nggak mau cari masalah. Tapi masih ada ya, meskipun beliau secara personal diam, tapi beliau support dana ada. Ada, tetapi dananya itu mereka tidak mengikat ya. Tidak ada kepentingan. Cuma bagian dari dukungan dan Jadi kemarin di MCC ya. MCC yang upload video. Itu. Ya kita kan saya ini biasa ya satu kali upload itu biasa sekitar 1.400 orang. Wow, yang lihat. Iya. Ya, saya sebarkan di 1.400 orang. Oh, itu disebar? Tak sebar, seret itu 1.400 orang. Oh, langsung di broadcast-kan ya? Nah, itu begitu. Jadi mereka 80% mendukung apa ini? MCC ini, sorry, sebagai info teman-teman, MCC itu adalah Malang Creative Center. Jadi, itu kenapa? Jadi mereka mendukung bahwa kenapa sih MCC kok dibuat di situ gitu loh. Tapi jalannya pancet. Tapi terlambat kayaknya Kang Mas. Soalnya sudah ya itulah, mungkin ke depan kita butuh masyarakat ini informasi yang mungkin lebih tajam ya, mungkin lebih, kalau sudah seperti ini, sudah posisi sudah dibangun, terlambat. Iya, jadi nggak mungkin mau dibatalkan, susah sudah. Ya, dibangun nggak apa-apa. Kita lihat ada penyalahgunaan wewenangnya nggak di situ kan itu. Asik ya, ini loh asiknya di situ. Itu ada penyalahgunaan wewenang nggak? Karena penyalahgunaan wewenang pun itu sudah cukup. Cukup ya, seperti contohnya lah sekarang gitu, kita dorong Polda misalnya. Ya kita anukan ke Polda. Contohnya sekarang ini proyek Islamic Center. Oke. Yang di sana tuh yang udah sudah jadi. Siap. Kan kita menduga bahwa ada salah satu pejabat PPK yang bermain di sini, yang menjadi subkontraktor juga. Nah, padahal kan itu dilarang oleh Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Betul. Nah itu yang kita cermatin. Jadi kalau kita pencegahan, kesuwen sekarang itu langsung. Oh, kalau ke pejabat publik nggak ada pencegahan, karena memang buat LSM dia tahu kok apa yang dia lakukan. Asumsinya gitu ya. Iya, gitu. Wah, ini jadi kita tunggu aja. MCC ada penyalahgunaan wewenang enggak? Kalau penyalahgunaan wewenang ya selesai kita laporkan gitu. Oke, siap. Gitu. Jadi kita bahkan beliau ini yang saya tahu punya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di mengumpulkan informasi dari media massa, dari wartawan yang berafiliasi, dari masyarakat, segala macam ya. Untuk kemudian dihadirkan sebagai alat untuk memulai investigasi terhadap ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Ya, ketidakpatuhan terhadap undang-undang, dan ini hal yang luar biasa sekali. Di tengah yang jelas-jelas punya gaji, punya SK, punya ini tunjangan, mereka lo kadang nggak sungguh-sungguh. Ya. Ini beliau ini sudah nggak ada yang gaji, swadaya, tapi dimanapun ada kasus ngejar. Terakhir beliau ini ya, informasi yang saya dapat di Kabupaten Probolinggo. Ya, itu pelaporannya memang kita ya, dari LSM kita. Oke, dari LSM Lumbung Informasi Rakyat ya. Itu. Jadi kita pelaporan ke sana. Jadi memang itu partisipasi masyarakat ya yang melapor ya. Ya.
partisipasi yang mana. Dan diakui oleh KPK ketika dia dibilang diakui ya, bahwa 80% itu informasi masyarakat. Jadi ketika masyarakat sebenarnya peduli, jadi tidak cukup dengan anti korupsi, memang harus benar-benar ketika ada Laporan. harus pelaporan. Itu biar nggak omong tok ya, istilahnya orang Jawa itu biar nggak hanya sekedar ngomong. Dan hal seperti ini perlu kita wariskan ya. Jangan berhenti sampai di sini ya. Jadi apa ya istilahnya, semangat untuk berani membuat sebuah NGO swadaya masyarakat itu harus terus dilanjutkan. Regenerasi. Karena kan kalau kita cuma sekedar menggantungkan pada yang dibuat sama negara itu nggak cukup. Nggak akan pernah cukup bahkan ya. Jadi sehingga perlu peran masyarakat untuk memiliki kesadaran untuk membuat sebuah gerakan swadaya masyarakat dalam hal apapun. Ini kebetulan NGO untuk spesialis jadi ini apa namanya policy watch. Jadi ada policy watch. Jadi semacam ada policy apa dia udah lihat. Memungkinkan untuk ini terjadinya penyalahgunaan wewenang atau enggak. Ini berkaitan dengan kebijakan publik. Nah, ngomong-ngomong kebijakan publik ini Mas, banyak pertanyaan yang pengen aku tahu. Karena kalau bukan jenengan, kalau aku yang ngomong, sekedar ngomong aku nggak tahu ilmunya, malah bahaya buat aku, buat acara podcast itu gitu kan. Jadi otomatis aku pengen nanya, sejatinya yang dilihat sekarang ini versinya Indonesia modern yang sekarang kita dan demokratis yang kita sepakati ini, adanya semacam, kalau kita lihat di ini loh ya, kalau kita lihat di topinya Korpri itu kan tulisannya abdi negara. langsung ngomongin gak enak. Ya ketika ngomong abdi negara, buat saya mulai dulu yang namanya abdi negara itu kan, yang namanya negara itu kan pemerintah. Tidak ada rakyat. Kalau abdinya government kan nggak akan mikirin rakyat. Nah, sedangkan sekarang di sistem pemerintahan istilahnya yang kekinian, yang modern, yang maju, bahwa sebenarnya ASN ya sekarang namanya. ASN itu adalah public services. Kalau mamanya kita ke luar negeri itu yang namanya, kalau mamanya aparatur sipil negara itu ya kerjanya kan buat rakyat ya. Dia akan melayani masyarakat. Tapi menurut jenengan sampai sekarang ini mereka itu masih mau kebawa mental menjadi abdi penjajah. Wah, ini penjajah. Saya nanya ini penjajahnya di mana ini Kak Mas? Dan seharusnya dia ini abdi. Abdi itu pelayan. Dan pelayan terhadap face to face terhadap masyarakat, tapi pelayan terhadap undang-undang. Oh, pelayan terhadap undang-undang. Yang pertama kali itu ya? Iya. Oke. Pelayan terhadap undang-undang. Kalau misalnya kalau kita ngomong abdi negara hanya sebatas pada bidang kecil misalnya di Dispenduk ya misalnya, Nengloket, Nengloket itu pelayannya ya memang pelayan di situ, tapi pelayannya adalah kepala dinasnya sebetulnya. Jadi secara makro itu pelayannya itu adalah pejabatnya harus berinisiatif. Cuman itu bawahannya. Ya sekarang kita salah duga bahwa dikira abdi negara itu hanya pelayan-pelayan di loket. Bukan sebetulnya, ini perlu ditegaskan kepada pejabat. Mulai dari sekda sampai dengan tingkatan paling bawah itu adalah pelayan masyarakat. Yang pelayannya itu sebenarnya kepolonnya dengan pikiran-pikiran yang inovasi, yang kreatif, melayani masyarakat sesuai penerjemahan dengan undang-undang yang mengamanatkannya dia ada di situ. Gitu. Ya, ini kan kita harus tercerahkan. Kalau nggak gini kita kan nggak belajar ini. Jadi sebenarnya sudah tidak bisa lagi yang namanya. Jadi asumsinya ketika ngomong menjajah tadi itu, karena kalau ada apa-apa, you cari aman, anak buah you yang lokasikan. Ya, gitu ya, cenderung gitu ya. Dan terjadi beberapa tahun yang lalu, yang mungkin sekarang masih ada ya, ada semacam duit-duit ya, pelayanan begini, segini ya,
begini. Nah, itu kan sama dengan menjajah masyarakat. Kalau kamu nggak kasih duit, kamu nggak akan nilai maksimal. Ya, no? Makanya asumsinya beliau ini ngomong penjajah itu tadi, kalau tidak ada uang, mereka tidak kerja gitu. Ya, Padahal mereka sejatinya masyarakat bayar pajak itu sudah include, sudah nggak perlu bayar apa-apa lagi. Nggak perlu. Kemudian mereka ini dilayani mulai dari tingkat toket sampai dengan tingkat pejabatnya. Tapi sekarang kita kan nggak, Mas Taufik. Kita lihat ya. Kalau mau jujur ya. Kalau kita lihat aja lah. Contohnya Pak Wali Kota itu kan juga pejabat ya. Betul. Ya, tetapi bagaimana sulitnya kalau kita masuk di ruangannya Pak Wali Kota? Ada berapa pintu di situ? Oh Kita iya. masuk pertama di Balai Kota. Sudah protokol. Protokol. Kemudian ke lantai 2 kita ditanya mau menghadap siapa apa, kan begitu? Oh, bahasanya menghadap. Ya, mau ketemu siapa apa. Nah, iya toh? Ya. Nah, setelah itu mau ketemu Wali Kota. Oh ya, silakan. Di situ ada pintu kaca lagi. Ya, padahal di situ sudah ada satpam tuh. Di depan Ya, ya. di depan ada satpol PP. Ya. Kemudian masuk lagi pintu kaca. Kita nunggu ada pintunya lagi. Berapa pintu? Itu kan menandakan bahwa ini kita ini nggak Menghadap raja ya. iya gitu loh. Ya toh. Oh, itu sebenarnya saya baru kepikiran sekarang bahwa dari skat-skat itu aja itu sudah menunjukkan dirinya bahwa dia bukan abdi masyarakat, bukan public services. Iya, gitu loh. Dia raja kecil. Raja kecil. Coba lah sekarang kita lihat di mana di blok office. Oke, Ya, oke. di gedung terpadu ya. Ya. Kita masuk aja lah di lantai 2 kalau kita ingin ketemu dengan pejabat kepala dinasnya. Kepala dinasnya. Ya toh. Nah, di situ kan kita ada pintu-pintu juga. Raja kecil-kecilan. Nah, kalau menghadap kepala dinas ini pintunya ini. Masuk pintu kaca juga. Kalau kita nggak punya kodenya nggak bisa masuk itu. Padahal di depannya pintu ada penjaganya, gitu loh. Ya, Itu kultur ya. Itu kultur. Nah, contoh lagi di Dispora, ya kita lihat ini. Hampir semua kepala dinas itu melakukan seperti itu. Gitu loh. Mereka membuat pintu-pintu, Sekat, sekat, di mana kadang yang LSM aja mau masuk disekat ya. Disekat. Apalagi orang biasa. Iya, padahal kita dari hidup dengan keterbukaan informasi publik, undang-undang. Iki percaya, undang negara ini sudah membuat KIP keterbukaan informasi publik. Ya, keterbukaan Itu masih informasi. dilawan sama dia dengan sekat-sekat. Jadi kita di belakang tadi kita sampai ketawa-ketawa gitu bahwa kata beliau Orde Baru itu memang menekan rakyatnya itu memang dengan aparat. Ya. Itu masih jauh lebih elegan. Ya, Kalau sekarang buat jenengan lebih menjijikkan karena pakai apa? preman. Itu kenyataan. Iya, ternyata. Preman ini kan dalam artian bukan orang yang pakai tato. Oh enggak. Mentalitas preman. Jadi ditekan dari beberapa, ya misalnya sama-sama LSM. Oh, mereka pakai LSM. Diperingatkan, ditutui lah, disambangi pada kalau wartawan disama-sama dengan wartawannya kan begitu. Oh, pakainya gitu. Iya begitu. Tolong ditolongin gini. Lalu perbuatan pidana kok ditolongin. Perbuatan pidana kok ditolongin. Pelanggaran pidana. Iya toh? Iya. Ya, ya kita tetap aja kita lawan. Ya kalau mereka informasi meningkatkan ya nggak apa-apa. Ya, cuma batas ya sama-sama sesama profesi, kolega nggak. Oh, jadi mereka caranya memakai preman, sorry ya dalam tanda kutip ya. Jadi ini pengalaman dari beliau. Jadi kalau mau pakai preman itu judulnya bukan dipanggil nemu di terminal atau di pasar terus bertato, sangar, bukan itu maksudnya. Jadi maunya beliau dari LSM, ya dipanggilkan teman-teman sama LSM, diperalat untuk neken, dalam tanda kutip neken. Mamanya yang kritis tadi sebagai seorang jurnalis, dicarikan teman sesama jurnalis untuk menekan, dalam tanda kutip. Jadi ya lebih licik ya, menjijikkan tapi ya, nggak elegan. Nah terus ada cerita lagi nggak yang lebih spesifik yang bisa buat contoh teman-teman bahwa di Republik ini masih butuh banget yang namanya swadaya masyarakat untuk mengawasi kinerja dan kerja dari para
penyelenggara negara. Ya dibutuhkan betul ya, sangat dibutuhkan sebab sekarang begini ya, untuk menjadi seorang pejabat itu membutuhkan duit ya. Sampai hari ini. Ya kita nggak usah tutup mata. Kita nggak usah tutup mata ya. Ya, Sampai hari ini. Kita lihat aja untuk bupati berapa, ya toh, untuk wali kota misalnya berapa, gubernur aja berapa sekarang. Itu ya, ada. Ya, sekarang untuk duitnya bagi-bagi itu kan mungkin keluarin duit betul. Oh iya ya, untuk money politik iya, ya. gitu loh. Iya. Jadi kalau mereka sekarang mengeluarkan duit misalnya 10 M untuk menjadi A begitu, kan dia minimal harus mengembalikan 10 M plus bunganya berapa. Kembali lagi Mas Taufik ya, tentang ruangan pejabat ya. Kenapa kok Sekat-sekat kaca, Iya. disekat-sekat pakai kemudian pakai kunci-kunci, sandi-sandi, pakai sandi-sandi, pakai kode-kode, pakai password, pakai apa ini, sidik jari, pakai sidik jari. gitu ya. Ya mungkin Apapun. gini Kang Mas, mungkin gini buat aku. Semakin banyak pintu kan suara makin kedap Mas. Iya, kan, Iya, pintu banyak kan yang terjadi di dalam apa, suara apa yang terjadi di dalam kan makin nggak denger ya di luar. ya, benar ya. Iya, kayak pintu studio kan banyak. Jadi privasi sekali gitu ya. Privasi. Ada apa itu gitu ya? Ya kurang tahu, saya nggak berani ngomong karena kalau saya ngomong jeru. jadi dari pintu aja kita sudah tahu kultur ya, feodal banget ya. Tapi saya di sini di Kota Malang saya apresiasi sekali ya. Iya, kenapa? Apresiasi ya. Jadi yang dilakukan oleh Sekda sekarang ini Pak Eri ya. Jadi di kantor perizinan di blok office itu dia ada di lantai bawah, di lantai pelayanan malah campur dengan bawahannya. Keren ya. Keren sekali. Keren ya? Keren sekali. Oh, jadi langsung satu ini. Langsung Nggak pakai pintu, nggak pakai Nggak scan. itu langsung kumpul dengan bawahannya. Jadi semua orang sing ngadu ke dia langsung dengan berhadapan dengan dia dan bisa. Itu mungkin. Dan nggak menurunkan gengsinya dia juga ya. Enggak, pelayan masyarakat, dan Ini bisa buat contoh ya. bisa contoh, tapi herannya semua SKPD nggak berani melakukan seperti ini. Gitu loh. Tapi nggak sia-sia juga ya ketika SKPD-nya enggak ya. Ya memandang aja lah sekarang Pak Eri bisa melakukan seperti itu terhadap SKPD yang lain. Dia harus berani bertatap muka dengan masyarakat. Oh, jadi gini. Jadi dari sekedar pintu ini pelajaran. Jadi sekedar yang pintunya banyak sekat tadi, terus kemudian beliau berani langsung berada di kantor yang langsung jadi terima tamu. Siapapun keluhannya beliau langsung yang nanggapi. Itu sedikit geser kultur gitu aja sudah berefek ya. Efek. Anda sudah merasakan itu keren? Sangat keren sekali. Oke. Mental itu mental kalau nggak kuat nggak bisa. Gitu ya. Karena kan tiap hari orang pasti datang ke kantor karena itu mau teriak ya, bukan Iya. mau ngasih karangan bunga kan. Iya. Iya. Dia berani dan siap untuk itu. Keren. Tapi sayangnya masih belum. Nah, diikuti dengan SKPD yang lain. Nah, sekarang dia menjadi orang ketiga di Kota Malang. Ayo Betul. laksanakan Pak Eri. Seperti itu SKPD. Nah, ini kita mengapresiasi. Ini kalau saya nggak tahu kalau Pak Erik ini sekdanya ini menggeser kultur yang tadi harus bersekat-sekat pintu untuk ketemu beliau. Iya. Beliau jadi terima tamu Iya. untuk melayani semua keluhannya. Iya. Cuman kurangnya kata beliau SKPD-nya belum. Belum. Moga-moga ini akan ini ya, akan menjadi contoh ya. Ya karena buat saya kalau berharap pada yang pimpinan tertingginya, beliau hasil dari sebuah pemilihan umum, hasil dari pilkada. Kadang ya agak susah karena pernah merasa menang pemilu. Iya. Ini sesi terakhir, saya mau nanya sama jenengan Kang Mas. Yuk, siap. Jadi istilahnya pemerintah yang ideal di mata seorang NGO yang kerjaannya memang mengawasi kinerja pemerintahan dan termasuk juga pengawasan terhadap ASN yang tidak menjalankan undang-undang atau bahkan melawan undang-undang. Jenengan yang selama ini concern di situ. Idealnya itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut kita ya
ASN ini sudah dibekali dengan tupoksi macam-macam, undang-undang itu macam-macam, ada permen, ada sebuah itu ada. Ya laksanakan itu sebetulnya. Jadi, rasakan itu aja. Jangan membawa hati ya, jangan nopo jenenge cover ya. Iya, cover. Jangan membawa maksud hati ini dewe-dewe gitu. ASN ini sudah digaji mahal. Iya, mahal. Ya. Makanya kalau setiap kali memasukkan ASN ini semua orang berebut-rebut bikin di situ. Iya. Nah, bagi yang sudah masuk ke situ, ya jalankan aja aturan-aturan yang ada. Itu aja simpel. Itu aja simpel, gampang kok. ASN ini enak gitu, DPK tiap titik dapat berapa, gitu. Iya. Enak dia betul-betul. Negara sudah mencukupi mereka semua. Tapi rakus itu loh, kan? Oh, itu loh, sampai gemes beliau ini. Jadi di mata beliau, jadi ASN itu sudah cukup mereka itu menjalankan voksinya ya. Dan jangan berpikiran untuk mencari tambahan dengan cara tidak halal. Itu sih. Iya, dan LSM akan berkurang seperti itu. Nah, ketika semua orang niat ya LSM-nya ya lama-lama nggak ini. Iya. Biar LSM-nya nggak terlalu sibuk lah. Betul. Kak Kamila jawab pertanyaannya LSM. LSM takut Melayu. Oh gitu ya. Oh ini loh, LSM-nya baru nanya dia sudah lari ini. Ini kan berarti sudah menunjukkan kalau aku salah gitu. Contohnya ya, undang-undang KIP, undang-undang keterbukaan informasi publik itu dibuat karena apa? Karena negara itu kesel loh, ASN gitu loh, kesel. Gitu, kesel. Kenapa mereka bekerja itu tidak maksimal, sehingga negara itu memberikan hak kepada rakyat untuk menanyakan. Sampai gitu ya? Iya, memberi hak kepada masyarakat untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh pejabatnya. Itu berarti sudah cara paling rendah seperti itu. Oh, itu kasar sekali. Kasar sekali negara. Aku pengen ketawain sampai ke. Jadi ini sudah keterlaluan. Ya mungkin ditutup dengan kata bahwa negara tidak percaya pada ASN-nya. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.